Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak semua. Kali ini akan disampaikan penjelasan dan tutorial penyelesaian soal tentang operasi perkalian dan pembagian bentuk akar. Kemudian 2, operasi pangkat bentuk akar, dan yang ketiga, merasionalkan penyebut. Materi 1, operasi perkalian dan pembagian bentuk akar. Pedomannya, akar kuadrat A dikali akar kuadrat B berlaku ditulis akar kuadrat A kali B, dan pembagian akar kuadrat A dibagi akar kuadrat B berlaku ditulis akar kuadrat A dibagi B. Namun hati-hati, di penjumlahan atau pengurangan tidak berlaku penulisan seperti ini. Contoh 1, akar kuadrat 8 kali 3 akar kuadrat 2 sama dengan 8 kali 2 ditulis dalam satu tanda akar. Kemudian 3 ditulis di luar tanda akar karena memang 3 pembawaan dari soal di luar tanda akar. Selanjutnya 3 kali akar kuadrat 16. 16 hasil dari 8 kali 2. Sehingga akar kuadrat 16 menghasilkan nilai 4 dan 3 kali 4 nilainya 12. Soal 2, akar kuadrat 5/3 dibagi akar kuadrat 1/3. Hati-hati, pecahan campuran ini ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Kemudian 2 bilangan yang dioperasikan ditulis dalam satu tanda akar. Operasi pembagian karena melibatkan bilangan pecahan, maka pembaginya dibalik. 4/3 dibalik menjadi 3/4. Selanjutnya, 16 disederhanakan dengan 4, menghasilkan nilai 4, dan 3 disederhanakan dengan 3, menghasilkan nilai 1. 4 kali 1, 4. Akar kuadrat dari 4, nilainya 2. 3 akar kuadrat 12 dikali akar kuadrat 2 dibagi akar kuadrat 3. Selanjutnya penulisannya seperti ini. Bilangan-bilangan ini ditulis dalam satu tanda akar. Akar kuadrat 12 kali 2 dibagi 3. Kemudian 3 ini di luar tanda akar karena memang nilai 3 awalnya di soal di luar tanda akar. 12 dibagi 3 nilainya 4. 4 kali 2, 8. Akar kuadrat dari 8 nilai tepat bulatnya tidak ada. Maka anak-anak perlu menguraikan ke bentuk perkalian menjadi akar kuadrat 4 dikali akar kuadrat 2. Akar kuadrat 4 nilainya 2, akar kuadrat 2 tetap utuh ditulis akar kuadrat 2. Selanjutnya 3 kali 2 kali akar kuadrat 2 nilainya 6 akar kuadrat 2. Materi 2, operasi pangkat bentuk akar. Pedoman 1, akar pangkat N dari A pangkat M dipangkat K. Maka bentuk akar di dalam kurung ini ditulis menjadi bilangan berpangkat. Pangkat bilangan di dalam akar menjadi pembilang. Kemudian pangkatnya akar pada pangkat ini menjadi penyebut. Dalam kurung dipangkat K. Bilangan berpangkat dipangkat lagi, maka operasi pangkatnya dikalikan. Pedoman 2, pangkat 2 dari bentuk akar di dalam kurung ini memuat 2 suku. Maka uraiannya 2 suku di dalam kurung ini dikalikan ulang 2 kali. Selanjutnya hati-hati, alur operasi hitungnya suku pertama dikalikan dengan suku pertama. Suku pertama dikalikan dengan suku kedua. Selanjutnya gantian suku kedua ini dikali dengan suku pertama. Suku kedua dikali dengan suku kedua. Hati-hati, operasinya perkalian. Begitu juga untuk pangkat 2 yang di dalam kurung bentuk akar memuat 2 suku, maka rinciannya sama, dikalikan ulang 2 kali. Kemudian alur operasi hitungnya juga sama. Suku 1 dikalikan dengan suku 1, suku 1 dikalikan dengan suku 2, suku 2 dikalikan dengan suku 1,
dan suku 2 dikalikan dengan suku 2. Contoh, dalam kurung akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 di pangkat 6. Seperti pedoman tadi, bentuk akar di dalam kurung diubah menjadi bilangan berpangkat pecahan. Menjadi 5 pangkat 2 per 3. Pangkat bilangan 2 menjadi pembilang dan pangkat akar bernilai 3 pada pangkat menjadi penyebut. Kemudian dalam kurung di pangkat 6. Selanjutnya 5 pangkat 2 per 3 dikali 6. 2 kali 6 12 dibagi 3 4. Maka ditulis 5 pangkat 4. Hati-hati. 5 pangkat 4 uraiannya perkalian bilangan 5 sebanyak 4 kali. Menghasilkan 625. Contoh 2, dalam kurung akar kuadrat 2 dikurangi akar kuadrat 3 pangkat 2. Perkalian berulangnya ditulis 2 kali seperti ini. Selanjutnya positif akar kuadrat 2 kali positif akar kuadrat 2. Hasilnya positif akar kuadrat 2 kali akar kuadrat 2. Selanjutnya positif akar kuadrat 2 dikali dengan negatif akar kuadrat 3. Hasilnya negatif akar kuadrat 2 kali akar kuadrat 3. Negatif akar kuadrat 3 dikali positif akar kuadrat 2. Hasilnya negatif akar kuadrat 3 kali akar kuadrat 2. Selanjutnya negatif akar kuadrat 3 dikali dengan negatif akar kuadrat 3. Hasilnya positif akar kuadrat 3 kali akar kuadrat 3. Selanjutnya perkalian bentuk akar seperti ini masing-masing boleh ditulis menggunakan satu tanda akar seperti ini. Selanjutnya hasil 2 kali 2, 4, masih dalam tanda akar. 2 kali 3, 6, masih dalam tanda akar juga. 3 kali 2, hasilnya juga 6. 3 kali 3, nilainya 9, masih dalam tanda akar. Akar kuadrat 4 nilainya 2, akar kuadrat 9 nilainya 3. Namun hati-hati, akar kuadrat 6 nilai rasionalnya berbentuk bulat tidak ada. Sehingga hasil negatif akar kuadrat 6 dikurangi akar kuadrat 6 nilainya negatif 2 akar kuadrat 6. Dari mana negatif 2? Di sini tidak nampak tertulis bilangan. Berarti di sini nilainya min 1. Di sini juga min 1. Sehingga min 1 nilainya sama dengan min 2 akar kuadrat 6. Selanjutnya 2 dikurangi 2 akar kuadrat 6 ini tidak bisa karena ini memuat bentuk akar sedangkan ini hanya konstanta tanpa bentuk akar. Maka positif 2 ini dioperasikan dengan konstanta positif 3, nilainya positif 5. Dan min 2 akar kuadrat 6 tetap utuh ditulis min 2 akar kuadrat 6. Jadi hasil dari dalam kurung akar kuadrat 2 dikurangi akar kuadrat 3 pangkat 2 sama dengan 5 min 2 akar kuadrat 6. Materi 3, merasionalkan penyebut. Pedoman 1, bentuk A per akar kuadrat B. Pada bentuk ini penyebutnya tunggal. Cara merasionalkan bentuk ini baik pembilang maupun penyebut sama-sama dikali dengan nilai penyebut. Maka dalam hal ini ditulis pembilang maupun penyebut sama-sama dikali dengan akar kuadrat B. Pedoman 2, bentuk A per B plus akar kuadrat C. Pada bentuk ini penyebutnya memuat 2 suku. Cara merasionalkan bentuk ini pembilang dan penyebut sama-sama dikali dengan bentuk sekawan penyebut. Maka dalam hal ini baik pembilang maupun penyebut sama-sama dikali dengan B min akar kuadrat C. Ini pembilang dikali dalam kurung B min akar kuadrat C dan penyebut juga dikali dengan dalam kurung B min akar kuadrat
C. B min akar kuadrat C ini merupakan bentuk sekawan dari penyebut B plus akar kuadrat C. Selanjutnya, perlu anak-anak mengerti untuk menyusun bentuk sekawan dari penyebut. Caranya, tanda operasi di penyebut jika awalnya penjumlahan diganti dengan pengurangan atau sebaliknya. Contoh, 3 plus akar kuadrat 2, maka bentuk sekawannya tanda penjumlahan ini diganti dengan tanda pengurangan. Sehingga ditulis 3 kurangi akar kuadrat 2. Contoh kedua, jika operasi hitung awalnya pengurangan, maka bentuk sekawannya ditulis menjadi penjumlahan. Jadi akar kuadrat 5 dikurangi 4, maka bentuk sekawannya akar kuadrat 5 ditambah 4. Jadi pada pasangan bentuk sekawan ini yang membedakan hanya tanda operasi hitung. Jika awalnya tambah, maka bentuk sekawannya menjadi pengurangan. Jika awalnya operasinya pengurangan, maka pada bentuk sekawan operasinya diganti menjadi penjumlahan. Contoh, rasionalkan penyebut dari 2 per akar kuadrat 6. Pada bentuk ini, penyebutnya tunggal. Sehingga sesuai dengan pedoman nomor 1 tadi, baik pembilang maupun penyebut sama-sama dikali dengan akar kuadrat 6. Karena penyebutnya akar kuadrat 6. Operasi hitung selanjutnya seperti ini. Pada akhirnya di pembilang masih ditulis 2 kali akar kuadrat 6 dan hasil di penyebut 6. Selanjutnya 2 dengan 6 disederhanakan, sama-sama dibagi 2, ini menghasilkan 1 dan ini menghasilkan 3. 1 kali akar kuadrat 6 per 3, hasilnya akar kuadrat 6 per 3. Harap anak-anak mengerti, 6 ini tidak boleh dibagi dengan 3, karena 6 ini berada di dalam tanda akar dan 3 tidak berada di dalam tanda akar. Soal 2, merasionalkan penyebut bentuk 3 per 2 plus akar kuadrat 5. Pada bentuk ini, penyebutnya memuat 2 suku, maka penyelesaiannya pembilang dikali dalam kurung 2 kurangi akar kuadrat 5 dan penyebut juga dikali dalam kurung 2 kurangi akar kuadrat 5. Hati-hati, operasi di penyebut ini perkalian suku 2 dengan suku 2. Alur perkaliannya positif 2 dikali dengan positif 2, ditulis hasilnya seperti ini. Kemudian positif 2 dikali dengan negatif akar kuadrat 5, hasilnya ditulis negatif 2 akar kuadrat 5. Kemudian positif akar kuadrat 5 dikali dengan positif 2, hasilnya positif 2 akar kuadrat 5. Kemudian positif akar kuadrat 5 dikali dengan negatif akar kuadrat 5, hasilnya ditulis negatif akar kuadrat 5 kali akar kuadrat 5. Selanjutnya 2 kali 2, 4. Negatif 2 akar kuadrat 5 ditambah 2 akar kuadrat 5, hasilnya sama dengan 0. Kemudian negatif akar kuadrat 5 kali akar kuadrat 5, hasilnya negatif akar kuadrat 25. Negatif akar kuadrat 25, hasilnya negatif 5. Selanjutnya 4 kurangi 5 menghasilkan nilai negatif 1. Selanjutnya positif 3 dibagi negatif 1, hasilnya negatif 3. Negatif 3 ini dikali dengan dalam kurung 2 kurangi akar kuadrat 5. Rinciannya negatif 3 kali positif 2, hasilnya negatif 6. Kemudian negatif 3 dikali dengan negatif
akar kuadrat 5, hasilnya positif. 3 akar kuadrat 5. Bentuk ini boleh ditulis menjadi 3 akar kuadrat 5, kemudian negatif 6 diletakkan di belakang, sehingga ditulis kurangi 6. Maka bentuk rasional penyebut dari 3 per 2 plus akar kuadrat 5 sama dengan 3 akar kuadrat 5 kurangi 6.